Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu buah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya cukup panjang. Ini mengkisahkan tentang sejarah adanya zikir setelah sholat. Dikisahkan di sini, anna fuqara al-muslimina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Sekelompok orang yang fakir dari kalangan sahabat, mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, qad zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara teman-teman kita sudah mendapat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah ketika mendapat pernyataan seperti ini, beliau tampaknya kurang begitu paham. Maka beliau bertanya, wa ma zaka? Apa maksudnya? Maka orang-orang yang fakir ini mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka orang yang kaya, menjalankan sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga siam sebagaimana kami siam. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Tetapi giliran mereka sedekah, kami yang tidak bisa sedekah. Wa yu'tikuna wala nu'tik. Giliran mereka memerdekakan budak, maka kami pun juga tidak bisa memerdekakan budak. Karena ini ibadah yang butuh harta. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul begitu mendengar pernyataan ini, langsung beliau memberikan solusi. Ya, karena ternyata ini orang-orang fakir mengeluhkan kondisi saudaranya yang kaya sama sekali bukan karena hartanya, tetapi karena merasa ketinggalan ibadahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kemudian mengatakan, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sona'a misla ma sona'tum. Maukah kamu aku ajari satu amalan yang kalau kamu mengamalkan amalan ini, kalian akan bisa mengejar orang-orang sebelum kalian. Dan kalian pun juga akan mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada satupun yang lebih mulia daripada kalian kecuali orang yang juga beramal seperti amal kalian ini. Qalu bala ya Rasulullah. Maka orang-orang fakir ini mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul memberikan satu amalan, yang amalan ini bisa mengejar ketinggalan para sahabat yang fakir, bisa ngejar ketinggalan amal soleh orang-orang kaya yang mereka bisa sedekah, bisa memerdekakan budak, dan bisa melakukan amal-amal yang sifatnya harta. Maka Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marrah. Kalian bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, dan bertahmid 33 kali setiap selesai sholat wajib. Dalam riwayat yang lain, tasbihnya dulu 33 kali, tahmidnya 33 kali, dan terakhir takbir 33 kali, dan diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari hadis ini kita ambil 3 faedah secara singkat saja.
Faedah yang pertama, bahwa para sahabat sama sekali tidak punya rasa hasad dalam masalah dunia. Sehingga yang mereka adukan di kisah ini karena merasa tertinggal amal soleh daripada saudara-saudaranya yang lain yang bisa beramal dengan harta mereka. Ya. Jadi ini murni menunjukkan bahwa sahabat memiliki target utama kebahagiaan di negeri akhirat. Maka Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan dunia itu terlalu penting untuk ditinggalkan, tapi terlalu remeh kalau untuk dijadikan target akhir. Maksudnya dunia terlalu penting untuk ditinggalkan karena kita masih tinggal di dunia, tentunya masih terikat dengan hukum dunia. Kita masih butuh mencari rezeki dan sebagainya. Sehingga kalaupun ditinggalkan, sama sekali kita akan kesulitan untuk hidup di dunia. Tetapi kalau sampai untuk dijadikan target akhir, tujuan akhir, maka dunia itu terlalu remeh. Karena kehidupan kita di dunia hanya singkat sekali, sehingga secara logika tentu kita akan lebih memforsir tenaga amal kita untuk masa depan kehidupan yang kekal abadi. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan setiap muslim punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam jannah. Baik orang ini kaya atau miskin, semuanya punya kesempatan yang sama. Ini berbeda dengan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Orang yang punya harta mungkin punya lebih banyak kesempatan untuk mendapat kenikmatan dunia. Tetapi untuk jannah tidak seperti itu. Maka ini dibuktikan walaupun orang fakir di hadis ini merasa ketinggalan amal soleh, ternyata solusi dari Rasul, beliau memberikan alternatif amal soleh yang tidak memerlukan harta. Makanya ketika Rasul bersabda fil jannati samaniyatu abwabin, di dalam jannah nanti ada 8 pintu jannah. Maksudnya adalah 8 pintu utama. Itu memang beberapa di antaranya pintu ini memang memerlukan harta. Misalnya babul haji, ini butuh biaya, pintu haji. Ada babul jihad, ini juga butuh biaya. Ada lagi babus sodakoh, pintu sodakoh. Orang yang hajinya mabrur, orang yang rajin berjihad, orang yang rajin sodakoh bisa lewat pintu ini. Tetapi mungkin pintu ini hanya bisa didapatkan orang yang punya kelebihan harta dari Allah. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bagi orang yang memang tidak bisa ngejar jannah lewat pintu ini, ternyata pintu-pintu yang lain ternyata tidak butuh biaya. Di antaranya babus sholah, pintu sholat. Salah satu pintu jannah adalah pintu sholat. Ini pun juga tidak memerlukan harta. Ada lagi babur royan, pintu bagi orang yang rajin siam. Atau juga babu zikri, pintu jannah untuk orang yang rajin berzikir. Maka ini artinya Islam sangat adil, memberikan kesempatan amal soleh bagi siapapun, baik kaya dan miskin, baik dia orang yang alim atau orang yang mungkin awam dalam masalah ilmu agama, semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini juga menunjukkan di dalam agama Islam tidak ada perintah untuk jadi orang kaya. Ini berbeda dengan para motivator yang mengatakan orang Islam harus kaya. Ini sama sekali tidak ada dasarnya. Buktinya Rasul ketika menerima aduan sahabat yang fakir, seharusnya Rasul memerintahkan mereka untuk jadi orang kaya, tetapi ternyata tidak. Rasul justru memberikan alternatif amal soleh lain yang tidak memerlukan harta untuk mengejar ketinggalan pahala. Karena yang namanya kaya dan miskin itu murni pemberian dan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil yang menunjukkan itu. Misalnya surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, akulah Allah yang membagi-bagi di antara manusia jatah rezekinya di kehidupan duniawi ini. Lebih jelasnya lagi misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki bagi sebagian hamba dan menyempitkan rezeki bagi sebagian hamba yang lain.
Maka kalau urusannya kaya dan miskin itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena murni pemberian Allah, tidak ada perintah untuk jadi kaya dan juga tidak ada perintah untuk jadi miskin. Tugas seorang muslim hanya berikhtiar mencari rezeki dengan cara yang halal, itu saja. Dan kalaupun Allah menyempitkan rezeki bagi sebagian hambanya, ini pun nanti di akhirat akan mendapatkan kompensasi yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, kemudian Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, ya, di mana Rasul mengatakan yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal aghniyai bi khamsi mi'ati sanah. Orang-orang fakir yang mukmin nanti mereka akan masuk jannah 500 tahun lebih dulu daripada orang yang kaya. Ini menunjukkan bagaimana orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah pun akan ada penghargaan di akhirat nanti. Lebih didahulukan masuk ke dalam jannah. Para ulama mengatakan orang fakir lebih dulu masuk jannah 500 tahun sebelum orang yang kaya, karena yang pertama hisab mereka lebih ringan. Hisab masalah harta mereka lebih ringan sehingga lebih cepat selesai dan lebih cepat masuk ke dalam jannah. Sebab yang kedua, karena dulu ketika di dunia mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang mereka dapatkan sangat terbatas sekali. Maka sebagai bentuk penghargaan Allah kepada orang fakir, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan jannah lebih dulu daripada saudaranya yang lain yang dalam kondisi kaya. Makanya dalam konsep agama Islam, jatah rezeki itu murni pemberian Allah dan takarannya memang ditetapkan Allah semata-mata untuk menjaga kebaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, inna min ibadiyal mu'minina man la yasluh imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Sesungguhnya di antara hambaku ada orang yang memiliki sifat imannya tidak akan baik kecuali kalau kondisinya kaya. Andaikan aku jadikan orang ini fakir, maka imannya akan rusak. Maka untuk orang yang seperti ini akan aku jadikan dia orang yang kaya untuk menjaga keimanannya. Wa inna min ibadi al-mu'minina man la yasluhu imanuhu illa al-faqr. Tetapi ada di antara hambaku imannya akan tetap baik kalau kondisinya fakir. Falau basattu lahu la afsadahu dzalik. Andaikan aku luaskan rezekinya, tentunya imannya akan rusak. Maka orang ini akan dijadikan oleh Allah dalam kondisi fakir dalam rangka untuk menyelamatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya bahwa seluruh orang muslim punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Yang terpenting kita punya azam, punya tekad untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Dan terutama faedah dari hadis ini, mari kita melazimi setiap habis sholat wajib berzikir terlebih dahulu dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan diakhiri dengan kalimat tauhid, di mana dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan banyak sekali fadilahnya, termasuk Allah akan mengampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan kalau kita membaca zikir seperti ini setiap habis sholat wajib. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.